Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah Sistem Terdistribusi. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang model arsitektur sistem terdistribusi. Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh apa saja arsitektur atau model dari sistem terdistribusi, kita akan membahas dulu sebetulnya masalah apa saja sih yang terjadi pada saat kita membangun sistem terdistribusi. Yang pertama adalah berhubungan dengan peletakan komponen-komponen dan juga relasi antar komponen. Jadi bagaimana nih peletakan komponen-komponennya dan relasi antar komponen tersebut. Kemudian memastikan struktur arsitektur bisa tidaknya memenuhi kebutuhan dan membuat sistem reliable, ya, mudah diandalkan, bisa diandalkan, ya. Kemudian manageable, artinya mudah diatur. Kemudian adaptable, artinya mudah beradaptasi, dan cost efektif, hemat biaya, ya. Kemudian sistem harus melakukan klasifikasi terhadap proses yang terjadi pada server, klien maupun peer. Ya, karena setiap proses itu berbeda-beda, ya. Kemudian sistem memiliki banyak sekali variasi. Jadi pada saat kita membuat sistem terdistribusi itu banyak sekali variasinya, tergantung dari jaringan komputernya, performanya, reliabilitasnya, kemudian keamanan, dan yang terakhir adalah biaya, ya. Oke. Nah, kesulitan peletakan. Di sini yang pertama adalah dari sisi mode pemakaian, ya. Misalkan variasi yang beragam terhadap karakteristik pemakaian sistem. Contohnya misalkan berapa kali suatu halaman dikunjungi, berapa sibuk suatu server. Nah, ini dari segi pemakaian ini akan sangat berpengaruh sekali nanti terhadap pemilihan suatu komponen-komponen yang membentuk suatu sistem terdistribusi. Kemudian dari sisi masalah internal, masalah konkurensi akses, ya. Konkurensi akses itu adalah bagaimana suatu komponen-komponen bekerja sama tanpa mengabaikan urutan, ya, mengabaikan urutan tapi tidak mempengaruhi hasilnya, ya. Jadi aksesnya seperti apa, ya. Kemudian dari sisi masalah lingkungan sistem, di sini masalah heterogenitas, artinya perbedaan hardware, perbedaan sistem operasi dan jaringan. Jadi pada saat misalkan nanti kita membuat sistem, kita akan dihadapkan dengan beberapa perbedaan, misalkan ada yang menggunakan Linux, ada yang menggunakan Windows, kemudian ada yang menggunakan hardware servernya misalkan dari IBM, ada yang servernya dari Intel, ada yang dari misalkan prosesornya AMD dan lain-lain lah. Itu kan dari beberapa perbedaan. Kemudian dari sisi masalah ancaman eksternal dari luar, misalkan masalah keamanan data, bagaimana mengamankan data misalkan supaya tidak diretas oleh hacker, ya. Bagaimana misalkan kita mengamankan data supaya tidak bisa dicuri, ya. Apakah nanti dengan enkripsi ataukah misalkan nanti dengan kita membuat suatu protection, ya, dari antivirus, firewall dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini sedangkan arsitektur itu sendiri, teman-teman, yaitu suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem. Artinya kita menyusun suatu susunan untuk menentukan komponen satu dan yang lainnya, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsinya masing-masing, ya. Jadi kita identifikasi komponen serta fungsinya antar komponen tersebut. Kemudian konektivitas antar komponen serta pemetaan fungsionalitas komponen, ya. Oke. Nah, di dalam sistem terdistribusi, teman-teman, model arsitektur ini terbagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama ada arsitektur logis, ya. Yang kedua ada arsitektur fisik. Arsitektur logis, ya, software arsitektur, dan arsitektur fisik, sistem arsitektur. Arsitektur logis yang pertama, ya, merupakan organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Nah, dalam arsitektur logis di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada layered arsitektur, kemudian ada object based arsitektur,
Kemudian ada data center architecture. Yang keempat ada event based architecture, ya. Kita bahas dulu yang arsitektur logis atau software architecture. Yang pertama adalah layered architecture. Komponen-komponen pada layered arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan layer, fungsi dan service. Jadi ada beberapa lapisan, ya. Contohnya misalkan di sini operating system, misalkan Windows, Linux, ya. Kemudian ada network protokol, ada OSI, ada TCP, ada IP. Nah, itu bagian dari layered architecture. Nah, kemarin kita membahas tentang jaringan atau network, ya. Kita membahas tentang ada 7OSI layer, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada TCP, ada IP. Nah, itu bagian dari arsitektur logis, ya, atau dari software arsitektur. Kemudian ada object based architecture, ya. Object based architecture menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call, ya. Bentuk sistem object based architecture ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Jadi di sini berbasis objek, ya, satu sama lain. Objek ini menggunakan mekanisme prosedur call, ya. Dan memang ini digunakan untuk skala besar, ya. Kemudian ada data center architecture. Data center dapat dipandang sebagai gudang data atau data warehouse yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga penemuan kembali data, serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan, ya. Contohnya sistem tersebar berbasis web, misalkan kita anggap menggunakan cloud computing lah, ya. Nah, di sini ada gambar, ya. Sini gambarnya cloud, ya, awan misalkan. Self persistent data space. Jadi di sini kita bisa mempublish atau bisa mendelivery, ya, menggunakan komponen-komponen yang memang terhubung dalam satu kesatuan arsitektur data center. Seperti itu, ya. Nah, ketika kita menggunakan sistem, teman-teman di lapangan yang memang yang sudah profesional itu, ya, yang besar-besar banyak, misalkan ada Google Cloud, ya, kemudian ada AWS, kemudian ya dari Alibaba, ya, juga sebenarnya banyak vendor-vendor, ya. Nah, cuma kebetulan saya yang pernah mencoba itu pakai yang Google Cloud, ya. Kalau Google Cloud itu teman-teman posisinya pembiayaannya itu tidak flat seperti kita misalkan membuat memesan hosting di internal di lokal hosting lah, misalkan ya kayak yang di Indonesia kita pakai misalkan in the website, kita pakai ID hostingan, pakai rumah web atau pakai niaga hosting. Nah, rata-rata pembiayaannya flat, misalkan kalau kita pakai short hosting, kalau pakai VPN, kalaupun misalkan ada kenaikan tidak terlalu signifikan. Nah, kalau misalkan di Google Cloud itu sistemnya adalah melihat traffic penggunaan, ya. Ketika misalkan trafficnya tinggi berarti biayanya juga akan tinggi, seperti itu, menggunakan dolar, ya. Tapi kalau dari segi performance itu bisa diandalkan, ya, kalau kita menggunakan Google Cloud karena teknologinya juga mereka menggunakan multiple server. Ketika traffic server satu sudah penuh maka akan dieksekusi oleh server-server yang lain. Jadi mesinnya banyak. Kemudian yang selanjutnya ada event based architecture, ya. Proses event based architecture pada dasarnya berdasarkan propagasi event, ya. Event, kegiatan peristiwa. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian, hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan IBA adalah proses bersifat loosely coupled, artinya ada koordinasi tapi longgar, gitu, ya, seperti itu. Oke, di sini contohnya misalkan di gambar ada komponen, ya, ada event delivery, event bus, kemudian di sini komponen yang lain dia mempublish, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah sistem arsitektur,
ya. Kalau tadi kita membahas tentang arsitektur secara logis, ya, atau software arsitektur. Nah, sekarang kita lebih ke sistem arsitekturnya, fisiknya, ke aspek fisiknya. Dimana di sistem arsitektur ini terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada centralized arsitektur, client server, ya. Yang kedua adalah decentralized arsitektur. Yang ketiga ada hybrid arsitektur, ya. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu centralized arsitektur atau client server, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat gambaran dari sistem arsitektur ini, yang pertama ada centralized. Centralized ini kelihatan, ya, komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dia terpusat dalam satu titik, ya. Kemudian ada decentralized. Nah, kalau decentralized ini dia pusatnya ada beberapa titik, ya. Nah, kalau distribute antara komponen yang satu dengan yang lain pusatnya satu kesatuan, ya, semuanya. Jadi tidak ada titik pusat satu sama lain saling terkoneksi seperti itu. Oke. Yang pertama centralized architecture atau client server. Di sini ada bagian application layering dan ada multi-thread architecture. Kita bahas dulu yang apa itu centralized architecture atau client server. Client server unggul dalam kecepatan dan mendukung jaringan besar. Kekurangan terdapat pada sisi setup yang cukup kompleks, ya, biaya tinggi dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola. Pada model client server terdapat perilaku yang biasa disebut request reply behavior, ya. Jadi kalau kita menggunakan client server memang di sini dalam segi kecepatan sangat unggul sekali karena tadi, ya, sifatnya centralized, gitu, ya. Nah, tapi di sini memang kekurangannya setupnya atau instalasinya yang cukup kompleks dan biayanya tinggi karena membutuhkan mesin yang terpusat, ya, dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola sistem client server ini, ya. Nah, ini contohnya seperti ini gambarannya, ada client, kemudian ada server, kemudian ada request, ya, request, kemudian ada replay. Di antara request dan replay di sini ada proses menunggu hasil, ya, dimana request dan replay ini dia juga didukung oleh provider service, ya. Oke. Kemudian ada application layering, ya, di dalam centralized architecture atau client server. Di sini ada istilah application layering, di mana model client server seiring perkembangannya mengundang perdebatan mengenai perbedaan antara client dan server itu sendiri, ya. Jadi sebetulnya yang mana yang disebut client dan mana yang disebut server, ya. Nah, pada umumnya client server arsitektur ditunjukkan untuk keperluan user akses ke database, ya. Maka dari itu layered architecture style dibagi menjadi user interface level atau display management, processing level application, dan data level actual data that is being acted on. Artinya teman-teman gini, ya, siapa sebetulnya yang menjadi client dan server? Nah, kalau dari penjelasan di sini, ya, umumnya client server arsitektur tunjukkan untuk keperluan user akses ke database, ya. Nah, jadi posisi yang mengelola database nanti ada di posisi server, ya. Nah, sedangkan permintaannya dikirim dari klien seperti itu. Nah, makanya tadi di dalam layeran arsitektur di sini style dibagi menjadi 3, user interface level, jadi tampilan user interface-nya berarti dia ada di sisi klien. Processing level application, ya, dia memproses, ya, antara klien dengan arsitektur, kemudian sampai ke data level berarti di server itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, ada application layeringnya seperti ini. Contoh misalkan user interface, ya. User interface kalau kita buat di website berarti kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript dan yang lainnya, ya.
Nah, dari user interface biasanya kita akan mengirimkan sebuah request, entah itu get, entah itu post, entah itu put, entah itu misalkan delete ya. Dan itu menggunakan misalkan nanti sebuah keyword expression. Contoh misalkan kita menggunakan query ya generator, dan nanti si query ini akan dijalankan ke database ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 level, ada user interface level tadi, kemudian ada processing level. Jadi nanti si processing level ini dari sisi apa saja ya. Contoh misalkan processing level ini pada saat HTML itu ditampilkan di sisi client user interface misalkan dari server. Kemudian bagaimana memproses suatu query seperti itu ya. Sehingga nanti inputan yang ada di user interface kemudian diproses oleh query generator nanti akan masuk ke dalam data level ya, database with web page ya, seperti itu. Nah, di sini the simplified organization of an internet search engine into 3 different layers ya. Ini contoh gambarannya seperti ini. Yang selanjutnya ada multi-tier arsitektur. Sebetulnya apa tier itu, teman-teman bisa lihat perbandingannya. Contoh misalkan yang pertama perbandingannya adalah 2 tier arsitektur ya. Pengorganisasian paling simpel di mana terdiri atas 2 tipe mesin ya. Klien yang berisi implementasi program pada user interface level, server yang berisi implementasi program pada proses dan data level ya. Contoh misalkan di sini kalau kita ibaratnya nih teman-teman ya, kalau kita membangun suatu arsitektur 2 tier itu ibarat kayak bikin aplikasi desktop, dimana di aplikasi desktop itu kita misalkan menggunakan aplikasi VBNet, database-nya database Access atau database MySQL, misalkan kita bikinnya pakai Access lah. Nah, di antara Visual Basic Net user interface tersebut dengan database ya, tidak ada istilahnya middleware-nya lah ya, tidak ada middleware-nya ya. Makanya di sini dia dikategorikan ada 2 level, ada 2 mesin ya. Yang pertama interface-nya kita bisa menggunakan C++, Net, Java dan lainnya, dan level data ya, itu database. Nah, beda lagi kalau posisinya kalau 3 tier. Kalau 3 tier itu berarti ada 3 level mesin. Yang pertama ada middleware. Middleware itu berarti posisinya ada di client ya. Kliennya itu dia sebagai penghubungnya itu berarti kan browser ya. Browser, kemudian dia mengakses teknologi web server ya. Misalkan kita pakai Apache, kita pakai IIS, Ning dan lain-lainnya ya, dengan misalkan bahasa yang kita interpretasikan seperti itu. Kemudian level yang ketiga adalah database, seperti itu ya. Jadi level client user interface ya, kemudian web browser, kemudian web server, baru level data level ada di database, seperti itu. Oke ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi 3 tier arsitektur. Pada keperluan khusus kadang server juga perlu bertindak sebagai klien. Pada arsitektur ini program pada processing level tidak hanya terdapat pada server yang terpisah, bahkan dapat terdistribusi pada klien dan server mesin ya. Jadi ada user interface presentation ya, artinya ada di browser, ada di web browser. Bagaimana kita misalkan pada saat itu mengakses suatu alamat ya, misalkan facebook.com, maka facebook.com itu ya sebagai request operation, kemudian wait for data, kemudian wait for data ini berarti request ini akan masuk ke level yang kedua, application server, akan diterima oleh web server yaitu Apache misalkan ya, yang ini. Kemudian nanti request itu kalaupun ada misalkan get ya,
data, maka di sini akan request data ke database server. Get data misalkan validasi autentikasi login misalkan ya. Nanti ketika ditemukan hasilnya return data, mengembalikan data. Kemudian dari application server di sini return result hasilnya ke web browser misalkan. Ya, baru di sini ke user interface. Seperti itu. Nah, ini 3 tier teman-teman, ini ada 3 level. Kalau tadi 2 tier cuma ada 2 level. Nah, di sini multi tier arsitektur ya, gambar di sini alternatif organisasi client server. Jadi variasinya bisa kita lihat di sini ya, ada client machine, ada server machine. Jadi user interface, kemudian level proses itu bisa berada di sisi server, bisa berada di sisi klien, bisa berada di kedua-duanya teman-teman ya. Nah, tergantung nanti bagaimana kita memilih dari multi-tier arsitektur ini. Nah, ini seiring dengan tren perkembangan model arsitektur. Contoh misalkan di sini berarti di sini ada user interface di sisi klien, ada user interface juga di sisi server, ada application server, kemudian ada database-nya. Kalau di sini ada user interface, kemudian tidak ada tidak ada user interface lagi di server, langsung ke application, langsung ke database. Jadi beberapa level ya, multi-tier arsitektur contohnya. Oke. Jadi pada saat kita membangun arsitektur sistem distribusi itu banyak sekali pilihannya. Kita bisa bikin 2 tier, bisa bikin 3 tier, atau bisa multi tier ya, tergantung nanti dari tadi ya, masalah kebutuhan data ya, kemudian masalah biaya juga nantinya. Oke, jadi di sini multi tier arsitektur ringkasannya berarti perbedaan tier berkaitan dengan aplikasi logis organisasi ya. Jadi layer antara tier 1, tier 2, tier 3 dan selanjutnya berkaitan juga dengan yang namanya aplikasi logis ya, dengan softwarenya. Disebut sebagai vertical distribution, di mana karakteristik tipe ini adalah menempatkan secara logis komponen yang berbeda pada mesin yang berbeda juga. Memiliki vertical distribution dapat membagi secara logis maupun fisik dalam beberapa mesin yang berbeda, di mana masing-masing mesin dapat menjalankan fungsi khusus atau tergabung pada sebuah grup untuk fungsi tertentu. 2 tier arsitektur misalnya. Oke, kita lanjut ke, kalau tadi centralized, kalau sekarang decentralized arsitektur ya. Di sini contohnya adalah structure peer to peer ya, kemudian ada unstructured peer to peer, ada topologi management of overlay network, kemudian ada super peers ya. Yang pertama di sini disebut sebagai horizontal distribution. Jadi decentralized architecture ini disebut sebagai horizontal distribution. Jadi horizontal secara, kalau kita tarik garis lurus ya, secara horizontal. Pada arsitektur ini secara fisik terpisah, namun secara logis memiliki fungsi level yang sama atau ekuivalen, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri, kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Nama lain peer to peer arsitektur. Jadi kalau misalkan teman-teman masih awam mendengar istilah decentralized ya, decentralized itu adalah peer to peer ya. Kalau kita dulu sebelum ada client server, kita awalnya menggunakan peer to peer ini. Jadi terlihat bagaimana antara client dan server itu bisa saling lah ya. Klien awalnya klien bisa jadi server, ataupun server bisa jadi klien, tergantung bagaimana service yang diberikan. Oke. Perkembangan peer-to-peer arsitektur tidak lepas dari pertanyaan bagaimana organisasi proses dalam jaringan. Ya, sebuah proses tidak dapat berhubungan secara langsung dengan proses lain di jaringan. Ya. Kemudian diperlukan sebuah pesan khusus untuk komunikasi proses. Ya. Jadi
peer to peer itu atau peer to peer arsitektur peer to peer ini pasti tidak akan lepas tadi ya dari ketiga pertanyaan itu. Ya, bagaimana pengorganisasian prosesnya dalam jaringannya, ya. Kemudian tadi karena apa? Karena yang namanya peer to peer itu terlihat dari prosesnya yang diberikan. Siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Seperti itu, ya. Kemudian sebuah proses tidak dapat berhubungan secara langsung dengan proses lain di jaringan, ya. Kemudian diperlukan sebuah pesan khusus untuk komunikasi proses. Nah, ini tampilan dari peer to peer, teman-teman, ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini peer to peer itu ada structure peer to peer arsitektur, berarti dia terstruktur, ya. Dalam struktur ini lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministik prosedur seperti menggunakan distribute hash table (DHT). Jadi posisinya dia terstruktur dari poin ke poinnya. Nah, sedangkan unstruktur peer to peer arsitektur dalam struktur ini menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya setiap node mendata jaringan node neighbor, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses acak sederhana. Jadi proses komunikasinya dia tidak terstruktur, ya lebih ke acak. Oke, topologi manajemen of overlay network di sini walaupun pada structure dan unstructured peer-to-peer sistem cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Ya, satu kunci dari observasi adalah kehati-hatian dari proses pertukaran dan pemilihan tree dari pandangan parsial di mana topologi tertentu dapat dibangun dan dijaga konektivitasnya. Ya, pendekatan topologi manajemen of overlay network ini diperoleh dengan mengambil dua pendekatan layering, yaitu seperti gambar berikut. Ya, di sini kita bisa lihat ada structure overlay, ya, kemudian ada random overlay atau unstructured tadi, ya. Nah, di structure overlay di sini protokol for specific overlay, link to topology specific other nodes, ya. Nah, kalau random overlay di sini protokol for randomized view. Jadi untuk tampilannya acak, ya. Nanti link akan di random, ya, dan pemilihan ke node lainnya. Nah, dari random peer to peer ini dia posisinya pasti akan menuju ke structure overlay, ya. Oke, yang selanjutnya ada super peers, ya, menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Teknik super peer dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Umumnya super peer digunakan pada peer to peer network. Nah, peer to peer super peer ini kombinasi antara peer to peer dengan client server, teman-teman, ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih kepada hybrid arsitektur. Nah, hybrid arsitektur ini arsitektur seperti apa? Di sini ada contohnya edge server system. Sistem ini dibangun di jaringan internet di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Tujuan edge server adalah melayani konten atau isi pada saat proses filtering dan fungsi. Ya, kita lihat di sini gambarnya ada konten provider, ada core internet. Nah, misalkan ada ISP, misalkan dari proses ISP sebagai konten provider ini. Dia terdiri dari beberapa istilahnya kalau kita lihat kalau di ada BTS lah, ya, dia sebagai klien yang menghubungkan beberapa nanti konektivitas jaringan edge ini. Nah, nanti si edge server ini dia akan menghubungkan core dari internet ini sebagai enterprise network, ya. Oke.
Kemudian selain edgy ada collaborative distribute system dalam hybrid architecture ini. Bentuk lainnya adalah collaborative distribute system ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Konsep sama dengan BitTorrent file sharing system, ya teman-teman tahulah. Komponen dapat redirect klien untuk akses server lain, analisa pola, akses klien, memanage replication data. Ya, contohnya seperti ini, misalkan klien node, di sini ada web servernya, misalkan BitTorrent web page, itu torrent file server, ref, list, node, storing, tracker, node 1, node 2, node n. Ya. Nah ini masuk ke dalam hybrid architecture, kategori collaborative distributed system. Oke. Nah dalam arsitektur sistem terdistribusi nanti erat kaitannya kita akan bersinggungan dengan istilah middleware. Ya. Apa itu middleware? Yaitu sebuah komponen untuk menyamarkan heterogeneity. Jadi menyamarkan perbedaan lah, ya, perbedaan antara perbedaan masalah sistem operasi, masalah hardware atau server mesin gitu kan. Nah oleh middleware ini disamarkan dalam artian intinya terlihat satu, ya, berbeda-beda tapi terlihat satu tujuan. Kemudian melakukan message passing, pengiriman pesan, ya. Jadi misalkan ada beberapa sistem terdistribusi tanpa dia menggunakan middleware itu tidak akan bisa mengirimkan pesan. Jadi middleware ini ibarat kayak penengah, kayak mencomblang lah, ya istilahnya. Dipresentasikan dalam bentuk objek, contoh Sun RPC, Korba, RMI, DCOM, ya contoh-contohnya lah. Keuntungannya OS tambah hardware independen seperti itu. Jadi terlihat satu kesatuan, ya. Oke. Nah selanjutnya teman-teman, selain arsitektur di sini juga dalam model sistem terdistribusi terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada interaction model, ya. Apa itu interaction model? Interaction model adalah sistem dipandang terdiri dari banyak proses yang saling berinteraksi, direpresentasikan dalam bentuk objek. Yang kedua ada failure model. Failure model contohnya tadi misalkan ini salah ya. Failure model ini salah ya. Failure model itu contohnya misalkan nanti model kegagalan itu apa saja, ya. Nah, ini salah ketik ya, maaf. Kemudian di sini ada security model, bagaimana model untuk mengamankan sistem. Jadi bahwa sistem harus diamankan. Oke. Faktor-faktor interaction model. Nah, di dalam interaction model itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi dari model sistem terdistribusi. Yang pertama ada latensi. Latensi adalah delay antara pengiriman dan penerimaan message. Jadi ada waktu transisi lah antara pada saat kita mengirimkan dan pada saat menerima. Misalkan network access time, contoh Ethernet delay. Kemudian waktu untuk pengiriman bit pertama dari network interface pengirim ke network interface penerima, ya. Waktu pemrosesan pada proses pengiriman dan penerimaan, ya, seperti itu. Jadi pada saat kita ngomongin sistem terdistribusi itu di dalamnya terdapat interaction model, ya. Faktor-faktornya yang mempengaruhi interaksi itu yang pertama ada latensi, delay antara pengiriman dan penerimaan message. Kemudian ada throughput, jumlah paket yang terantar per satuan waktu, ya. Jadi berapa paket per dalam satuan waktu yang terkirim. Kemudian ada bandwidth, nah jumlah informasi bit yang terkirim per satuan waktu. Misalkan berapa Mbps, ya, bandwidthnya misalkan, sehingga nanti akan mempengaruhi terhadap kecepatan transfer. Kemudian ada delay jitter, variasi delay antar pesan bertipe sama yang berbeda, contoh video frame delay, ya, bagaimana pada saat misalkan ketika konektivitas internet kita
lemot misalkan ya teman-teman, maka di sana akan terjadi yang namanya frame delay ya. Atau misalkan sebaliknya lah, ketika misalkan si proses pemutaran video itu prosesnya terhambat ya, ada delay, maka penampilan gambar frame by frame-nya itu akan mengalami waktu transisi yang sedikit lambat. Nah ini maksudnya ya, tadi itu salah ya. Macam-macam failure model tadi, yang failure ini harusnya contohnya bukan ini yang failure model, tapi crash ya, kemudian tadi processing failure, communication failure, dan arbitrary failure ya. Jadi di dalam sistem terdistribusi nanti pasti kita akan mendapatkan kegagalan sistem lah ya, entah itu beraneka ragam lah masalahnya gitu ya. Nah di sini terbagi ke dalam 3 teman-teman, dimodelkan ya. Kegagalan apa saja? Yang pertama adalah proses failure. Jadi pada saat proses failure, gagal ya, karena apa? Crash misalkan. Nah crash ini nanti kita bisa deteksi dengan timeout. Misalkan anggap eksekusi time untuk proses ini misalkan maksimal itu 30 detik. Pada saat misalkan 30 detik itu selesai, maka masih misalkan belum dieksekusi, maka tampilkan pesan error ya. Kemudian di sini ada communication failure ya. Misalkan message drop ya. Kalau tadi mau proses, kalau sekarang communication failure. Misalnya apa? Pada saat kita kirim ya, kirim pesan, ternyata koneksi internetnya terputus ya. Atau misalkan karena transmission error atau buffer overflow. Nah, yang ketiga modelnya adalah arbitrary failure. Proses melewatkan step yang harus dilakukan atau membawa data yang salah, misalkan data korup atau double. Nah, di beberapa sistem kan ada beberapa step to step berikutnya misalkan. Nah, ini melewatkan salah satu stepnya, sehingga nanti output yang dihasilkan pun akan salah, terjadilah failure seperti itu. Oke, baik teman-teman. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya tentang model arsitektur sistem terdistribusi. Ya, kembali lagi bahwa di dalam sistem terdistribusi pada saat nanti kita akan melakukan implementasi sistem terdistribusi, kita butuh yang namanya arsitektur sistem terdistribusi, di mana sistem terdistribusi itu secara kategori besar tadi dibagi ke dalam 2. Yang pertama ada arsitektur logis ya, atau software arsitektur dari sisi softwarenya. Kemudian ada arsitektur fisik atau dari sistem arsitektur ya. Dan nanti kedua kategori besar itu akan dibagi-bagi lagi sampai nanti kita masuk ke yang namanya model sisternya ya. Model sister ini terdiri tadi dari yang namanya interaction model, kemudian ada failure model, dan ada security model ya. Dan dari ketiga model tersebut itu nanti akan dibagi lagi, dan beberapa bagiannya itu akan nanti kita bahas juga di beberapa pertemuan ke depan. Oke, baik. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA ataupun di Japri teman-teman. Apabila ada yang masih kurang dipahami, mohon maaf. Apabila dalam penyampaian masih banyak sekali kekurangan, salam dari saya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.